Prabowo juga mengajak semua pemimpin yang mencintai Indonesia dan budayanya untuk membangun persatuan, membangun demokrasi yang khas untuk Indonesia. Kawan Minmot, suasana pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang telah kita saksikan bersama, baik secara langsung di lokasi maupun melalui layar kaca, boleh dikatakan sangat berbeda jika dibandingkan dengan acara-acara pelantikan Presiden pada periode-periode sebelumnya. Warga masyarakat rela berpadat-padatan di sepanjang jalan antara Istana Negara menuju gedung MPR DPR sejak pagi-pagi sekali hingga tengah hari saat matahari sangat menyengat. Kepadatan warga masyarakat juga tampak di luar gedung MPR DPR dan di luar Istana Negara, baik sebelum acara pelantikan maupun pada saat pelantikan hingga acara pisah sambut antara Presiden ke-7 Joko Widodo dengan Presiden ke-8 Prabowo Subianto di Istana Negara. Suasana kegembiraan dan persatuan di kalangan warga masyarakat tampak sangat terasa dalam menyambut datangnya pemimpin baru. Suasana kegembiraan dan persatuan ini juga terasa di ruang sidang MPR DPR, tempat Prabowo Gibran dilantik dari awal hingga akhir. Perbedaan-perbedaan yang muncul pada saat perhelatan Pilpres tampaknya kembali melebur menjadi satu kesatuan. Para wakil rakyat yang berasal dari berbagai partai politik yang pada pemilu lalu berseberangan, tampak bersatu kembali dalam suasana penuh kegembiraan. Bahkan Anies Baswedan, salah seorang rival Prabowo pada saat Pilpres, yang hadir dalam acara pelantikan terlihat sumringah dan penuh hormat, baik kepada Prabowo maupun Jokowi, serta kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ini pertanda bahwa pertarungan yang keras pada saat Pilpres benar-benar telah selesai, dan sekarang saatnya menyambut pemimpin baru. Satu hal yang juga perlu dicatat adalah sosok Prabowo Subianto yang tidak pernah berubah baik saat masih menjadi calon presiden maupun setelah resmi menjadi presiden. Prabowo tetap tampil sederhana, ramah dan spontan, termasuk ketika menyambut kedatangan Presiden Jokowi di pelataran gedung MPR DPR, juga saat menyambut Ketua DPR Puan Maharani yang berasal dari PDIP. Keakraban antara Jokowi dengan Prabowo juga tidak berubah di ruang sidang MPR, baik sebelum maupun sesudah pelantikan. Prabowo tetap penuh hormat kepada Jokowi yang digantikannya. Begitu pula sikap Jokowi kepada Prabowo. Semua itu tak lepas dari persahabatan dan kerjasama keduanya di dalam pemerintahan yang telah lalu, serta tak lepas dari proses transisi yang cukup panjang dan sangat mulus dari Jokowi kepada Prabowo. Jokowi tampak sangat ikhlas menyerahkan tongkat kepemimpinan nasional yang dipegangnya selama 10 tahun kepada penerusnya, Prabowo Subianto, yang akan memerintah 5 tahun ke depan. Yang juga tidak berubah adalah gaya pidato Presiden Prabowo Subianto dalam pidato perdana kenegaraannya beberapa saat setelah dilantik. Prabowo berpidato tanpa teks, namun dengan penuturan yang sangat sistematis dan intonasi yang dinamis, penuh semangat, sesuai dengan penekanan-penekanan yang disampaikannya. Dalam pidatonya yang cukup panjang, namun tidak membosankan, Prabowo sekali lagi menyampaikan keberpihakannya kepada rakyat miskin, wong cilik yang belum bisa menikmati kemerdekaan Indonesia sepenuhnya. Memberantas kemiskinan merupakan program utama yang akan diprioritaskannya sebagai presiden. Kemiskinan itu begitu nyata, ujar Prabowo. Salah satu contohnya adalah masih ada rakyat di atas usia 70 tahun yang masih menarik becak. Saudara-saudara sekalian,
Kita harus mengerti selalu, sadar selalu bahwa bangsa yang merdeka adalah bangsa di mana rakyatnya merdeka. Rakyat harus bebas dari ketakutan, bebas dari kemiskinan, bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari penindasan, bebas dari penderitaan. Saudara-saudara sekalian, masih ada saudara-saudara kita usianya di atas 70 tahun masih menarik becak. Ini bukan ciri-ciri bangsa yang merdeka. Hanya kalau kita bisa wujudkan itu, kalau kita bisa wujudkan keadaan di mana rakyat kita sungguh-sungguh merasa dan menikmati kemerdekaan, baru boleh kita sungguh-sungguh puas dan bangga dengan prestasi Indonesia merdeka. Keberpihakan kepada rakyat miskin ini antara lain akan dilakukan dengan memastikan bahwa subsidi kepada rakyat yang susah benar-benar bisa sampai kepada mereka dengan memberantas kebocoran, korupsi, dan sejenisnya. Kita semua harus berani memberantas korupsi secara signifikan dengan digitalisasi, pengawasan, dan penegakan hukum sebagai bentuk keberpihakan kepada rakyat, ujar Prabowo. Semua pejabat dari semua tingkatan harus memberikan contoh sebagai pemimpin yang benar-benar bersih. Saudara-saudara sekalian, kita harus menghadapi kenyataan bahwa masih terlalu banyak kebocoran, penyelewengan, korupsi di negara kita. Ini adalah yang membahayakan masa depan kita dan masa depan anak-anak kita dan cucu-cucu kita. Kita harus berani mengakui terlalu banyak kebocoran-kebocoran dari anggaran kita, penyimpangan-penyimpangan, kolusi di antara para pejabat politik, pejabat pemerintah di semua tingkatan dengan perbaikan sistem, dengan penegakan hukum yang tegas, dengan digitalisasi, insya Allah kita akan kurangi korupsi secara signifikan. Tapi ini harus kita lakukan. Seluruh unsur pimpinan harus memberi contoh. Ing ngarso sing tulodo. Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan, kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Bentuk lainnya keberpihakan kepada rakyat itu juga akan diwujudkan melalui swasembada pangan. Presiden Prabowo berjanji akan merealisasikan swasembada pangan dalam waktu sesingkat-singkatnya, antara 4 hingga 5 tahun ke depan. Dan targetnya bukan hanya ketahanan pangan dalam negeri, tetapi juga menjadi lumbung pangan dunia. Saudara-saudara sekalian, saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kita tidak boleh tergantung sumber makanan dari luar. Dalam krisis, dalam keadaan genting, tidak ada yang akan mengizinkan barang-barang mereka untuk kita beli. Karena itu, tidak ada jalan lain. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, kita harus mencapai ketahanan pangan. Kita harus mampu memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan seluruh rakyat Indonesia. Saya sudah mempelajari bersama pakar-pakar yang membantu saya. Saya yakin
paling lambat 4 sampai 5 tahun kita akan swasembada pangan. Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia. Pengelolaan sumber daya alam akan ditingkatkan melalui hilirisasi dan program ketahanan air akan terus dilanjutkan. Presiden Prabowo juga mengingatkan agar kita semua siap dengan kemungkinan yang paling buruk dalam menghadapi situasi geopolitik. Salah satu kemungkinan terburuk itu adalah kelangkaan energi akibat perang berkepanjangan di berbagai wilayah dunia. Untuk itu, pemerintahnya akan fokus pada swasembada energi dengan memanfaatkan sumber-sumber energi yang tersedia sangat banyak di Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita juga harus swasembada energi. Dalam keadaan ketegangan, dalam keadaan kemungkinan terjadi perang di mana-mana, kita harus siap dengan kemungkinan yang paling jelek. Negara-negara lain harus memikirkan kepentingan mereka sendiri. Kalau terjadi hal yang tidak kita inginkan, sulit akan kita dapat sumber energi dari negara lain. Karena itu, kita harus swasembada energi dan kita mampu untuk swasembada energi. Kita diberi karunia oleh Tuhan Maha Besar, tanaman-tanaman yang membuat kita bisa tidak tergantung bangsa lain. Tanaman-tanaman seperti kelapa sawit bisa menghasilkan solar dan bensin. Kita juga punya tanaman-tanaman lain seperti singkong, tebu, sagu, jagung, dan lain-lain. Kita juga punya energi bawah tanah, geotermal yang cukup. Kita punya batu bara yang sangat banyak. Kita punya energi dari air yang sangat besar. Saudara-saudara sekalian, pemerintah yang saya pimpin nanti akan fokus untuk mencapai swasembada energi. Kita juga harus mengelola air kita dengan baik. Alhamdulillah kita punya sumber air yang cukup dan kita sudah punya teknologi menghasilkan air yang murah dan yang bisa memenuhi kebutuhan kita. Dalam pidato perdananya ini, Prabowo lagi-lagi menggarisbawahi program makan bergizi gratis untuk anak-anak sekolah minimal sekali sehari. Prabowo menyinggung kembali banyaknya anak-anak sekolah di Indonesia yang tidak mampu makan pagi sebelum berangkat ke sekolah. Program makan bergizi gratis ini diharapkan dapat meningkatkan gizi anak-anak yang akan menjadi generasi penerus bangsa ini. Saudara-saudara, anak-anak kita semua harus bisa makan bergizi minimal 1 kali sehari. Dan itu akan kita lakukan. Terlalu banyak anak-anak kita yang berangkat sekolah tidak makan pagi. Terlalu banyak anak-anak kita yang tidak punya pakaian untuk berangkat sekolah. Saudara-saudara sekalian. Yang juga menarik, dalam pidato perdananya ini Presiden Prabowo Subianto memberikan penghormatan khusus kepada presiden-presiden sebelumnya, mulai dari Bung Karno hingga Jokowi, sambil menyebutkan jasa-jasa mereka satu persatu, termasuk penghormatan kepada Presiden ke-6 Megawati Soekarno Putri, serta jasa-jasanya, meskipun yang bersangkutan tidak hadir dalam acara pelantikan. Kepada Presiden ke-7 Joko Widodo, Prabowo menyampaikan ucapan terima kasihnya yang tulus. Saudara-saudara sekalian, sekarang kita ucapkan terima kasih juga kepada Presiden Republik Indonesia yang ke-7.
Presiden Joko Widodo dengan Wakil Presiden Profesor Ma'ruf Amin. Terima kasih atas kepemimpinan Bapak. Terima kasih atas kenegarawanan Bapak. Bapak telah menakodai bangsa ini melalui krisis-krisis yang sungguh sangat berat. Jangan kita merasakan hari ini. Ingat waktu COVID, kita bahkan keluar dari rumah kita takut. Saya saksi, saya menterinya beliau, semua pihak dalam dan luar negeri telepon terus, menekan beliau terus, minta lockdown, lockdown, lockdown. Beliau menolak. Beliau berpikir, kalau kita lockdown, bagaimana wong cilik, bagaimana warung Tegal, bagaimana ojol, bagaimana rakyat-rakyat yang makannya dari upah harian. Jangan kita lupa prestasi pemimpin-pemimpin kita. Terima kasih Pak Jokowi, terima kasih Profesor Ma'ruf Amin. Anda telah berjasa, Anda akan dikenang sebagai putra Indonesia yang termasuk terbaik. Prabowo juga mengajak semua pemimpin yang mencintai Indonesia dan budayanya untuk membangun persatuan, membangun demokrasi yang khas untuk Indonesia, melakukan koreksi tanpa caci maki, bertarung dengan menghindari kekerasan dan hasut-menghasut, demokrasi damai, demokrasi tanpa membenci, perbedaan pendapat tanpa dendam, persatuan dan kerjasama. Begitu kata Prabowo. Untuk itu Presiden Prabowo akan merangkul semua pihak, termasuk mereka yang tidak memilihnya pada masa Pilpres. Dan kawan Minmot, lagi-lagi perlu kita garis bawahi bahwa sikap Prabowo yang merakyat tampak tidak berubah meskipun sudah resmi menjadi Presiden RI. Dalam perjalanan dan arak-arakan dari gedung MPR DPR menuju Istana Negara, Prabowo rela berpanas-panasan sambil menyapa seluruh warga dari sunroof di atap kendaraan yang membawanya, yang berjalan sangat perlahan di tengah terik matahari karena tertahan warga masyarakat yang menyambutnya. Sikap hormatnya kepada Presiden ke-7 Jokowi juga tidak berubah saat mengikuti acara pisah sambut di Istana Negara. Bahkan kemudian Prabowo mengantar Jokowi hingga ke Bandara Halim Perdana Kusuma sampai Jokowi memasuki pesawat yang akan membawanya pulang ke Solo. Kawan Minmot, dalam kesempatan ini kami seluruh pengelola kanal Minmot atau kanal Man of Our Time mengucapkan selamat kepada Man of Our Time, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang telah resmi menjadi pemimpin bangsa dan negara ini atas mandat yang diberikan rakyat Indonesia untuk 5 tahun ke depan. Kami bangga telah ikut menjadi pendukung Pak Prabowo selama perhelatan Pilpres 2024, meskipun sumbangsih kami mungkin sangat sedikit. Kami akan terus mendukung Bapak dan ikut mengawal pelaksanaan program-program Bapak sebatas kemampuan kami. Selamat bekerja, Presiden Prabowo Subianto. Selamat bekerja, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Semoga ridho Allah menyertai Anda berdua untuk membawa negara kesatuan Republik Indonesia ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang damai dan sejahtera, serta selalu berada dalam ampunan Tuhan. Salam Minmot.